VC udah nggak ada, udah dimonitoring NOC 1 kali 24 jam. Mungkin monitoring 1 kali 24 jamnya nggak semua tiket, tapi yang ada trennya paling nggak. Karena kan kita selama ini suka melihat ada trennya tapi main verified aja gitu kan. Nah itu udah dipastikan 1 kali 24 jam mereka monitoring. Harusnya di kita close-nya udah nggak perlu monitoring lagi di kita lah. Karena biar nggak kelamaan juga verified jadi close-nya. Kecuali kalau ada curiga, ada tren, infoin saya ya biar nanti saya bisa feedback juga ke NOC gitu. Nah, dengan proses baru ini harapannya pertama B1-nya yang tiketnya bisa di close walaupun masih ada proses troubleshooting noise kabel drop, B1-nya nggak open. Jadi positifnya adalah salah satunya checkfirstmedia.com yang dimonitoring customer tidak terlihat masih ada pendingan. Jadi statusnya udah nggak ada tiket. Dalam arti parameter yang kita eskalasi pertama kali SNR sama VC itu memang sudah solve. Walaupun paralel masih ada pengerjaan noise kabel drop. Kedua, airanya CS yang saat ini dia terima ada problem B1 yang digeneralisir, nanti nggak di-create TC lah, atau mungkin isinya ada WiFi lah, atau yang modemnya offline lah, dibilang B1 semua saat ini. Banyak ada beberapa oknum lah yang seperti itu gitu kan. Jadi menghindari itu akhirnya dengan proses baru ini harapannya CS tahu oh udah nggak ada tiket jadi dia bisa tahu actionnya mau TC mau eskalasi CCTS ataupun troubleshooting gitu. Nah cuman yang jadi PR adalah pada saat pemindahan data sumber noise kabel drop ini perlu dipindahkan ke CRM B1 request. Nah isunya biasanya alamat yang dikasih tim hub cuman informasi alamat, nggak ada account. Pertama isunya itu. Kedua, ya kita butuh buat tiket. Nah, subjeknya kemarin udah kita sepakatin. Harusnya sih NOC kasih arahan juga. Tapi paling nggak subjeknya kurang lebih yang saya share kemarin itu minimal ada tulisan noise drop B1 dan titik ID-nya sama note code-nya. Paling ini paling dominan perlu informasi itu. Nah, pada saat informasi itu kita pindahin ke B1 request, biasanya butuh account. Nah, makanya pada saat butuh account, yang saat ini mau follow up tiket B1 quality, itu kan PS monitoring. Nah, pada saat dia tahu, dia mau nggak mau harus buatin B1 request, pindahin data noise kabel dropnya. Nah, grup WA ini tujuannya adalah buat koordinasi cari akunnya. Nanti Galuh, Firda, sama Jupri bisa bantuin cariin akun biar cepet gitu sebenarnya. Nanti ketika tiket itu udah jalan, prosesnya yaitu eh, semuanya nanti akan di validate NOC, akan koordinasi dengan dispatch ya. Jadi semua proses semuanya akan tektokan nanti dispatch dengan NOC. Nanti endingnya ketika misalnya noise kabel dropnya ada 10 akun. Ketika 10 akun itu udah reportnya udah ada di dispatch, NOC terima, dibalikin, baru dari NOC verified ke kita. Pada saat verified ke TS kembali, nah nanti kita nggak usah konfirmasi lagi. Jadi konfirmasi semuanya ada di timnya Sofyan, di Galuh, Firda. Nah proses itu seperti biasanya lah. Cari akun, konfirmasi customer itu dari Firda, Galuh, sama Jupri gitu. Nanti tes monitoring cuma bantuin liatin tiket B1 request. Cuma kendalanya cari akunnya ini nih. Saya sih pengennya effortnya bisa saling support dan mungkin tadi saya sempat lihat usulan Imam mungkin cukup bagus juga. Maksudnya kita coba bantu cariin. Kalau misalnya nggak ketemu, isi dulu aja alamatnya di remark. Nanti bisa saling lengkapin lah. Nanti NOC mungkin dispatch bisa nyari ngelengkapinnya pada saat proses itu udah jalan dari NOC ke dispatch gitu. Uh,
sementara itu dulu yang saya share. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, tolong jangan lupa di unmute kalau mau tanya. Jadi biar kita diskusi, biar kita nggak bingung lagi proses yang mana yang bingung. Mungkin Raul yang QP itu bisa di-share nggak? Betul. Betul. Mana nih hostnya kabur nih? Lagi Cek di chatting ada tuh. Coba dibuka. chatting. Itu di situ ada kan? Ya. Kalau share di monitor gitu nggak bisa ya? Lu kasih akses hostnya ke Bang Yusran. Gimana? Nanti dia share ke partisipan. Gua share screen dulu soalnya di blog nih. Partisipan terus lu klik namanya, lu kasih host dia. Wait. Kalau enggak lu aja yang bukain lu aja yang share screen, Bang Yusran yang jelasin gitu aja. Bang, udah Bang, host Bang. Oke. Ya sambil saya nyari ininya bisa apa? Mungkin ada yang mau ditanya? Tadi Joy sempat nanya gini Bang, ketika ada B1, dia ada 2 not nih yang kena impact. Ya, jadi kadang kan B1 itu ada beberapa area ya. Ya cuma mungkin jarang banget ya. Ada B1 tapi impacted node-nya ada 2. Contoh DLK 001 sama DLK 002. Nah, karena itu dua node yang impacted, ketika NOC verified-in yang DLK 001-nya, otomatis yang 002 kan sebenarnya karena itu B1 karena 2 node, berarti kan masih impact, ya kan? Iya. Bener nggak? Nah, ketika di verified cuman yang DLK 01 itu gimana kelanjutannya? Karena kan memang ini sebenarnya belum pernah dibahas sama engineering kan, belum disampaikan kalau misalkan ternyata ada B1 impacted-nya ada 2 node gitu. Ya paling kalau misalkan ini coba tanya ke mereka dulu, ke engineering, karena kan kalau berdasarkan tiket B1 misalkan yang jadi suspect noise-nya misalkan memang cuma di DLK 001 doang tuh, ya otomatis kan DLK 002 harusnya nggak jadi, maksudnya harusnya sih nggak impact gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau saya lihat harusnya sih kondisinya B1 itu kan nggak multiple node harusnya ya. Cuma kalau emang ada kejadian, coba nanti saya discuss lagi buat ini ya, masalah cara nanganin ya. Cuma yang umumnya kan B1 ini banyak kan single node, jadi tiket ID ini cuma node ini gitu kan. Kalau emang ada kejadian seperti itu, nanti coba saya discuss lagi deh. Soalnya harusnya dia berdasarkan titik ID sih. Misal ada 2 node, ya kita masukin aja dalam satu request itu dulu ya sementara. Si Joy nanyanya yang tiket request-nya apa tiket B1-nya, Cep? Iya, ketika sebenarnya sih yang takutnya gini, yang kita takutkan itu engineering-nya atau HFC-nya itu belum paripurna. Ternyata memang noise-nya tetap masih ada di DLK 002 gitu. Karena kan ya Joy, ngomong aja lu Joy yang jelasin Joy. Jadi gini, Mas, ini misal nih dari kan dia ada 2 interface nih untuk upstream-nya. Nah, di interface itu dia biasanya ada 2 node.
dua node, taruhlah kita sampel 001 sama 002. Nah, setelah dilakukan pengecekan penelusuran dari pihak NOC, dari pihak hub, misalnya di sini yang kita bikin subjek DLK 001. Ternyata di sini yang merupakan sumber noise itu di DLK 002. Yang merupakan yang lainnya, yang di DLK 001 ini dia nggak kena impact, tapi kita bikin subjek B1-nya itu di DLK 001. Nah, yang jadi pertanyaan saya sih sebenarnya simpel aja. Ini kalau misalkan kita bikin subjeknya, kita mungkin tetap bisa di sumbernya ya, di DLK 001. Biasanya kan kalau dari request itu dia ada account, biasanya di node-nya itu dia minta tuh, ini di node berapa, begitu. Biasanya yang kita agak kesulitan sih, kendalanya di situ, apakah kita nulisnya di DLK 00 sesuai dengan subjek, ataukah memang sesuai dengan impacted-nya. Seperti itu sih maksudnya pertanyaannya. Tapi di Kalau dia tiket request yang ngikutin aja, Joy. Jadi kalau tiket request, ikutin sumber noise yang udah ditemuin di node mana tuh. Gitu. Itu tiket request kan? Tapi subjek TTID-nya tetap sama. Ya, kalau yang tiket B1 yang awal kita buat, ya kita kan bikin sesuai incoming kan, tiket ya, tiket CTS kan. Benar. Ya itu aja sih patokannya. Patokannya berarti kita sesuai node-nya aja yang memang jadi kondisi ininya. ya. Oh. Iya, itu aja. Oke, jelas. Ini share screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bang. Kurang di zoom. Di zoom sendirilah. Udah Bang, bisa Bang kebaca. Nah ini proses B1 yang regulernya, maksudnya pada saat B1 kita benar-benar terima sebagai tiket B1 request B1 quality validate, terus tim dispatch Oke, B1 ini di atas ini ada NOC, ada tim dispatch, tim hub, terus field traffic sama TS. Oke, yang pink NOC, biru tim hub, ini hijau dispatch, TS ungu. Di sini B1 BAU lah, jalan ya, biasa kita create B1 standarnya, nanti tim NOC assigning ke tim hub, terus troubleshooting, ketemulah kabel drop, dia diemin nih. Nah ini proses paralel sekarang, di emailin ke TS ataupun ada WA group, dari WA group. Terus nanti status troubleshooting complete. Kalau udah nggak ketemu noise-nya, udah selesai semua, yang partnya hub, NOC akan monitoring di sini. Kalau semuanya udah selesai, SNR udah stabil, nggak ada VC, di verified. Pada saat verified, ini diinfoin akun-akun yang alamatnya lah, alamat yang sumber noise. Kalau memang ada alamatnya, misalnya 5 akun, 5 alamat, kalau kita cek SNR-nya udah stabil, FVC nggak ada, tiket udah kita bisa close. Cuma kita buat tiket baru buat B1 request. Nih, B1 request. Nanti kita cuma buatin akun-akun yang impact yang berdasarkan remark ada di B1 quality tadi. Nanti kita submit, lalu NOC akan validate untuk di-assign ke dispatch. Nah, di sini dispatch. Nah, ini di sini bakal banyak koordinasi nanti dengan tim Sofyan yang sekarang berjalan seperti biasa sekarang nih.
Cuma bedanya nanti pencatatan tiketnya CRM-nya ada di tiket B1 request. Itu sih, bedanya itu aja sih. Nah, yang kita salin dari tiket yang kita close ini adalah alamat-alamatnya aja yang ada di TTID itu. Subjeknya ada yang kemarin saya di-share di grup. Biasanya note-nya, TTID-nya, B1 request-nya, subjeknya, itu ada di MOM, ikutin itu aja, atau NOC nanti kasih arahan pada saat dia tiket verified. Oke, kalau misalnya tiketnya udah selesai semua, kabel drop, HPF udah di troubleshooting, visit, reportnya taruhlah tadi 5 akun, ketemu, reportnya udah dapat semua, 5 ketemu 5, NOC cross check lagi. Kalau misalnya udah sesuai, sebenarnya kan B1 quality-nya udah kelar kan. Ini cuman administrasi buat kabel drop-nya aja. Nanti pada saat tiketnya itu udah bisa di-verified, karena udah di visit TC Noise, kita langsung close aja. Tidak perlu konfirmasi seperti yang B1 quality ini. Kalau yang di sini verified to close. All customer problem solve. Kalau nggak solve di still problem. Kalau solve kita close. Nah, gitu sih prosesnya. Nah, nanti di kita yang pada saat verified, kita cuma tinggal close aja, nggak perlu konfirmasi lagi. Karena konfirmasi udah ada di sini nih. Tektokan antara Diswed dengan timnya Sofyan. Oke, nah, proses ini flow-nya udah share di chat WA. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin yang jadi kendala adalah saya ini sih. Pada saat teman-teman TS monitoring terima tiket verified B1 quality, dia mau tiket B1 request, nyari akunnya ini nih, jadi ada effort. Nah, makanya dibuat grup WA. Dibuat grup WA buat komunikasi, ini akunnya mana aja gitu, biar cepat aja sih. Jadi harapannya grup WA nanti buat komunikasi kita buat, kalau ini kita lagi mau buat B1 request dari B1 quality yang TTID ini. Alamatnya ada 10. Ini akunnya berapa aja gitu misalnya. Atau mungkin tadi masukan Imam cukup bagus tuh. Misalnya kita coba cari dulu, ketemu 5 akun, yang 5 enggak, yang 5-nya taruh di remark aja. Begitu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak ya? Mungkin saya ada yang kelewat atau nggak kepikir, bisa coba ditanya aja prosesnya. Jadi biar ini soalnya proses baru, kita bisa maklumi, pasti ada kekurangan, tapi saya pengennya sih meminim kekurangan, paling nggak kita udah prepare. Berarti yang nyari tiket, yang nyari akunnya itu tetap dari tim communication ya, Bang? Iya. Makanya bantu cari akunnya dari grup WA ini sih. Jadi Berarti nanti dari tes monitoring cuma share alamatnya aja. Nanti tim communication yang nyari akunnya. Pas akunnya dapat, baru monitoring input ke CRM. Biasanya untuk alamat sumber noise itu sudah ada di grup Noise Buster, dan kalau reportnya sudah selesai sudah di email tuh Bill sama Firda, Galuh atau Jupri. Pertama mungkin bisa lihat dari email dulu deh, yang gampang deh. Kalau misalnya TTID ini udah ada reportnya belum? Kalau report itu kan sudah ada akun dan report hasil visitnya apa. Tapi kalau belum ada emailnya bisa ditanyain ke kita nanti. Kita bantu cariin gitu. Untuk akun-akunnya mana aja. Jadi mungkin maksudnya Sofyan gini, sebenarnya proses yang di flow di sini, sebenarnya di sini waktu B1 quality itu berjalan, di sini ada ketemu nih kabel drop problem. Sebenarnya di sini udah paralel, timnya Sofyan udah diinfoin, timnya Sofyan udah cari akun gitu kan, belum di verified nih tiketnya nih, masih di troubleshooting. Pada saat ini udah kelar semua, sebenarnya nih aktualnya teman-teman ini mungkin TC Noise juga udah datang mungkin bahkan, atau mungkin TC-nya masih belum datang mungkin, tapi paling nggak di sini alamatnya udah share-sharean di sini nih.
Bahkan pada saat nanti tiket udah verified, mungkin sampai sini akun-akunnya mungkin udah ada reportnya, cuman paling nggak kita cuman pindahin data noise cover drop ini di B1 request. Nah, mungkin maksudnya Sofyan bisa cari di email-email yang di sini, kalau misalnya ada effort dikit, search by email, .id, nah di situ masukin akunnya, karena alamat sama akunnya ada di email itu sih. Gitu Sofyan ya? Ya. Tapi kalau kita belum reply, nanti bisa dicari sih ya. Kita harus milah-milah dari grup Noisebuster sih nyarinya. Tapi nanti itu bagian kita lah untuk nyari akunnya. Kalau memang di email belum ada ya. Ya. Nah, saya juga tadi kemarin udah tanya Sunu juga. Pada saat proses tiket B1 request ini udah dibuat, terus kejadian misalnya ada 10 akun, 5 udah di-visit, 3 disconnect, 2 NBP. Nah, pada saat 2 NBP ini, saya pengennya jangan di-verified. Maksudnya verified ini bukan TS monitoring yang konfirmasi buat scheduling. Itu udah proses nanti di-spec dengan tim Sofyan aja, Sof ya. Jadi nanti semuanya verified itu udah clear, semuanya 10 ketemu 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah konfirmasi nih Bang, ya. Misalnya ada 5 titik noise, cuman satu akun tidak mau di-visit, itu apakah Dispatch akan memverify ke TS lagi Bang? Balik lagi kita nggak? Atau tetap di sana nanti? Kalau ada akun yang nggak mau di-visit gitu. Tetap di field traffic aja. Nah mungkin nanti, misalnya kalau ada kejadiannya, misalnya nggak mau visit, kita kejadian kayak David Tansil. Nah, pada saat field traffic ini balikin ke NOC lah yang mengeksekusi buat yang salah blade ataupun yang dikerjain itu. Jadi instruksinya dari dispatch ke ini kan, ke NOC. Karena kan nanti yang bisa eksekusi tim engineering itu yang kalau misal kondisi nggak mau di-visit. Cuma jangan sampai verified ya itu ya. Kalau yang verified ini benar-benar udah selesai 10 ketemu 10 aja sih. Iya, maksudnya kalau pending itu jangan sampai tiketnya ada verified. Betul. Ke TS gitu. Takutnya kita juga nggak ngecek ke close lagi. Iya, kalau kita nggak ngecek ke close ya udah. Paling nanti datanya ada di NOC. Kalau misalnya dia kelewat 10 ini sebenarnya cuma 9. Paling dia bakalan kena feedback dari tim HFC pada saat nanti kita sewaktu-waktu create tiket lagi B1. Nanti HFC pas terima eskalasi dari NOC seperti proses di atas tadi, cuma repetition jadi kan. Nanti takutnya ditanya lagi akun yang ini udah di-update belum gitu. Oke, ada concern lagi nggak yang Sofyan mungkin yang lain atau pertanyaan? Bang, dulu mau tanya. Ini tadi kan Bang Sofyan udah tanya. Kalau misalnya 10, 8 udah selesai, tapi 2 atau 1 nggak mau di-visit. Nah, ada beberapa case yang belakangan ini NOC nge-push-nya justru ke TS. Meskipun customer-nya udah nggak mau di-visit. Bukan NBP atau apa, tapi memang nggak mau di-visit. Nggak maunya karena memang ini ya sih. Soalnya kita biasanya kadang salah persepsi gini sih. Kita nganggapnya kalau visit itu harus customer problem kan. Sebenarnya jangan sampai berpikir kalau customer problem baru di visit, tapi mungkin kita mesti edukasinya preventif supaya nggak problem. Sebenarnya itu yang mau disampaikan ke customer. Nah, cuman sebenarnya emang harusnya jangan ngejar ke kita juga. Kita cuman tugasnya timnya Sofyan, Galuh, Firda sama saya udah lupa, Jupri itu cuma cariin account dan konfirmasi. Kalau masalah nggak visit kan tim Texenois tugasnya. Makanya saya pengennya sih tiket yang ada di ini kan makanya masih ada di dispatch biar dia yang tugas ini. Ya kita kalau udah konfirmasi ya kalau misalnya nggak mau di visit
ya timnya Dispet yang cari solusinya. Gitu sih. Di sini Enosi suka nge-push ke kita ya gitu Galuh ya? Ya biasanya NOC balikin lagi ke kita, minta dikonfirmasi ulang. Padahal misalnya customernya udah, kalau problem dia konfirmasi ulang ke CS atau apa, atau kalau memang situasinya sudah memungkinkan, customer bakalan telepon balik. Tapi NOC nggak mau, tetap ngejarnya ke kita, ngejar untuk konfirmasi ulang. Oke, mungkin itu kalau menurut saya sih coba kita rubah skripnya deh. Memang harus ngejar gimana supaya visit sih. Maksudnya gimana cara kita skrip bahasanya customer bukan kita visit karena problem gitu, tapi visit untuk memastikan supaya nggak bakal problem gitu loh. Maksudnya Bu, kita mah problem Gini. supaya nggak problem ke depannya gitu. Ya gini, ya jadi pertanyaan sih Bang. Kalau misalkan intinya kan yang jadi ini kan ada dua kemungkinan customer yang jadi suspek noise atau memang bukan ya kan? Oh. Iya. Poinnya kalau misalkan memang dia jadi suspek noise harusnya tetap komplain mau divisit. Masalahnya yang di info Galuh ini suspek noise-nya apa bukan? Pertanyaannya. Suspek noise-nya, cuman di customer nggak offline, nggak online gitu. Iya. Artinya kan troubleshooting engineering-nya masih belum proper itu. Harusnya kan tetap dipasang HPF atau apa namanya? Putus kabel drop dong. Oh iya. Iya kan? Betul Bang. Yang masanya ada customer yang memang dia problem, cuma karena keadaan COVID ini, jadi mereka nggak mau di gitu. Terus ada case juga yang misalnya HPF-nya itu ngarahnya ke STB, kan internetnya nggak ada problem. Iya, harusnya sih kalau udah dipasang HPF, walaupun STB atau kalau internet udah pasti mati, tapi kalau untuk STB pasti tetap nyala. Tapi harusnya sih itu udah hilang noise-nya sih. Ya kalau misalkan memang ternyata nggak bisa divisit, ya poinnya sih jangan nge-push ke TS sih. Iya. Ya, karena kita nggak tahu. Iya, kondisi kan kita nggak tahu di lokasi ada 2 drop atau 3 drop atau mungkin. Nah itu harus memang harus ditanyakan ulang sih Bang ke Sunu sih. Maksud gue jangan sampai ketika kita sekarang kita mau paksain visit customernya buat benar-benar visit ya kondisi kayak gini agak susah. Tapi secara ini mereka nge-push ya nggak gitu juga sih kalau menurut gua. Tetap harus ada effort juga di mereka. Sama ini sih Sofyan, mungkin tim tes Enosi ini juga kan sebenarnya ada effort buat ketuk-ketuk juga kan ya? Iya. Jadi pendingan di dispatch ini sebenarnya sih pengennya ngejarnya ke dispatch. Kenapa? Karena tanggung jawabnya kan visit, bukan konfirmasi. Apakah gara-gara konfirmasi jadi nggak visit? Nggak juga. Maksudnya tugas utamanya kan visit TC-nya. Konfirmasi kan hanya bagian dari tambahan buat maksin bahwa kita benar-benar legal, ini teknisi kita, ataupun masalah ya meyakinkan bahwa ini teknisi kita gitu kan. Cuman di satu sisi kan Tesenos ini punya Bernard ini sebenarnya juga berusaha pas saat datang dia kan juga ngecek kabel dropnya sesuai apa enggak dengan alamat, terus berusaha ngetok-ngetok dulu, kalau nggak bisa baru kasih ke kita buat confirm kan ya. Tapi ya, di lapangan nggak seperti itu Bang. Banyak kan mereka minta telepon dulu baru di visit. Soalnya kalau kayak gitu jadi bakalan lama sih, maksudnya pada saat customer kadang taruhlah ada satu case yang customernya juga nggak perlu konfirmasi, mau di visit seneng-seneng aja juga ada gitu loh, nggak harus dikonfirm juga. Justru konfirmasi itu pada saat, setahu saya, seingat saya pertama kali bentuk tes noise itu konfirmasi pada saat nanti misalnya pas datang, kamu siapa? Kamu emang bener teknisi enggak? Nah, ragunya itu yang butuh konfirmasi. Betul Pak, dia teknisi media. Nah, konfirmasi lebih ke situ sih. Kalau setahu saya dari awal tes noise.
Mungkin pada saat ketuk-ketuk nggak mau atau ini, nah baru kita bantuin lagi juga gitu sih. Jadi setiap awalnya mereka tetap datang dulu biar cepet sebenarnya. Bahkan mereka tes noise itu barengan sama hub kalau bisa. Jadi saat nemuin noise cover drop nggak kelamaan dimatiin gitu. Ya, ini udah mau mati lagi ntar ya. Kita kalau mati nyambung lagi Iya. kalau ini ya. Iya. Bang, Lagi sekalian mau nanya Bang, yang kayak kemarin, kayak case kemarin, kan contohnya drop noise-nya yang kayak kemarin kan, yang si customer-nya harus bobok tembok, terus harus nunggu konfirmasi dia. Nah, tiketnya kan berarti kan dia, terus si customer ini nggak mau dipasang HPF gitu kan Bang ya? Nah, untuk tiketnya, kualitinya, kita tetap close atau gimana Bang, baiknya? Nah, B1 quality kan dia karena si customer ini belum dipasang HPF gitu, pasti kan kemungkinan akan terjadi lagi drop lagi gitu. Mungkin kalau memang dia benar-benar sumber noise-nya gitu ya Bang ya. Ya itu tergantung dari HFC-nya benar atau enggaknya gitu kan. Intinya kalau memang benar berarti bakal ada terjadi drop lagi. Nah ini kan customer nggak mau dipasang HPF, sama dia kan harus menunggu, harus bobol tembok dulu kan pengerjaannya gitu kan, kalau mau ganti kabel dropnya, suspeknya problemnya di kabel drop gitu. Nah itu gimana tuh kualitinya, kita gimanain tuh Bang baiknya? Yes, pokoknya kan standarnya verified tiket B1 quality itu SNR-nya udah stabil, nggak ada FEC, udah dimonitoring NOC. Nah, pada saat dia verified itu SNR-nya pas kita temuin stabil nggak? Ada FEC nggak? Kalau memang masih ada, harusnya nggak verified. Nggak verified ya berarti ya? Iya. Terus walaupun kan kalau satu lagi, boleh lanjut Bang. Walaupun nanti si sumber noise kabel dropnya ini belum dikerjain. Misalnya gini, akun ini nggak dipasang APF, atau mungkin nggak mau dibobok temboknya gitu ya. Iya. Tapi udah stabil, harusnya ya B1-nya bisa verified. Patokannya itu dulu kan. Oke. Gitu. Kecuali kalau misalnya gara-gara akun itu masih ada SNR drop, ya berarti jangan verified. Jangan verified. Still lagi berarti Bang ya? Betul, still lagi. Kita nggak mau tahu, pokoknya SNR yang kita jagain. Boleh. Berarti kalau kita still lagi, ini kan mungkin dia kan satu sumber noise penghambat begitu ya Bang ya? Nah, kalau misalkan ada sumber noise yang lainnya yang memang mau divisit ataupun mau divisit lah intinya ke lokasi gitu, kita create tiket request-nya, kita tetap create tiket quality kita still, atau kita nunggu memang semuanya beres dulu baru kita create request-nya gitu Bang? Oke, kalau misalnya memang dia B1-nya ini SNR masih nggak stabil, masih ada FEC, tetap balikin dulu kan, still problem. Pertama, kita fokus ke customer yang komplain yang ada di tiket CRM sih, itu lebih penting. Sesuai B1 yang quality kan. Bisa jadi customer noise ini nggak komplain. Nah, kita prioritasin nih customer yang komplain dulu sih. Sebenarnya ada perubahan nggak, ngerasain perubahan nggak gitu kan. Kalau emang nggak ngerasain perubahan ya udah lebih baik kan. Tapi kalau misalnya SNR masih nggak stabil, kita balikin, tapi tiket yang mau request itu ya buat aja dulu, biar kita udah mulai. Soalnya kan pertanggal per Jumat kemarin kita coba jalanin B1-nya dipecah. B1 quality khusus tim hub kerjaannya, B1 request untuk kerjaannya noise kabel drop TC. Oh berarti berarti request-nya tetap jalan, si yang belum mau divisit harus tetap jalan juga gitu lah intinya ya. Iya. Kita pecah dulu. Oke, ada lagi? Sama perlu ini nggak ya? Perlu kita bahas nggak? Maksudnya sumber noise tapi modem masih online. Iya itu perlu dibahas. Iya boleh tuh, boleh. Soalnya kadang keduluan sama TC reguler. Keduluan TC reguler karena modem online yang dilakuin hub itu dia masang kabel drop masih HPF? PF. Masang HPF, dipasang berarti HPF.
Mungkin Berarti pas yang HPF modemnya mati, customer Salah lapor alamat keburu. kali ya? Karena salah alamat kali ya? Enggak, biasanya customer lapor duluan pas dia ngeh, pas dia internetnya mati, entah dia online booking atau Berarti udah ada TC dong, Bil, kalau itu. Iya, beberapa kali kan kejadian udah di PC reguler. PC reguler, benar. Oke. Nah, kalau kayak Jadi gitu, PC reguler datang kalau misalnya kalau report. nemu gitu, mendingan email deh ya. Iya, remark-nya enak tuh dia kalau TC reguler. Kabel drop terputus, ya gitu. iya, noise-nya nggak bakal selesai tuh. Nah, saya gini sih, saya pernah temuannya kayak gini. Jadi pada saat proses B1 quality itu dikerjakan, pada saat